Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang manfaat human design untuk karir atau pekerjaan atau bisnis kita. Ya. Gitu ya. Langsung aja, Bu. Ya, jadi di video sebelumnya kita udah bahas manfaat human design untuk pribadi ya. Ya. Untuk ya. tahu. Nah, di salah satunya adalah kita juga tahu Di dalam tentang potensi. Ya, betul, Ya kan? betul. Kita tahu potensi dan juga Ari sempat bahas tentang peran. Ya, Ya, di betul. video sebelumnya. Nah, untuk karir dan pekerjaan sebetulnya sangat berhubungan ya, ketika kita tahu apa yang kita punya, Ya. apa yang bisa kita lakukan dengan baik gitu ya, Iya. dibanding orang lain. Apa Yang kita lakukan dengan baik dan kita menikmati melakukannya. Ya, Ya. betul. Mm-mm. Jadi kita jadi punya pilihan-pilihan untuk pekerjaan yang selaras gitu. Iya. Karena kita hebat di situ, Yes. karena memang kita dilengkapi dengan energi atau rancangan itu di dalam diri kita. Ya. Kemudian kita juga selaras gitu kan. Ya. Jadi pada saat melakukan pekerjaan itu seringkali tidak terasa seperti bekerja gitu ya. ya, karena Mm-mm. ngalir gitu. Jadi pilihan pekerjaan, pilihan karirnya akan sangat bisa dibantu gitu ya, akan Iya. sangat bisa lebih mengenali dengan jelas apa sebetulnya yang ingin saya lakukan Yes. di dunia yes. ini. Dan baru dari situ nanti kita juga akan bisa mengenali dari apa yang kita bisa lakukan itu sebetulnya itu dibutuhkan orang lain dalam bentuk apa. Ya. Ya. Sebetulnya kita dibayar itu kan efek ya. Ya. Efek dari kita bisa melayani seseorang. Betul. Efek dari kita bisa membantu memberikan solusi, sehingga dampaknya adalah kita akan dibayar. Betul. Gitu. Betul. Jadi sebetulnya ketika kita tahu potensi kita dan kita tahu bagaimana kita ingin melayani orang dengan apa yang kita punya, itu secara finansial itu sebetulnya kita sudah selalu diberikan bekal gitu kan, Ya, untuk ya. menghasilkan. Betul. Seperti itu. Dan yang menariknya itu pada saat kita tahu kita seperti apa, kita paham peran kita itu sebetulnya bisa memilih profesi yang sangat bervariatif gitu ya. Iya. Yang nggak begitu-begitu aja. Dan Betul. juga banyak yang bertanya gini, oh berarti human design itu bisa menentukan karir yang cocok buat saya apa ya gitu. Ini kayak kita suhu apa gitu ya. Di air gitu Ya, cocoknya. ya kalau misalnya dijawab secara singkat ya bisa saja gitu ya. Nah, tapi yang paling penting yang perlu kita ketahui adalah bagaimana peran kita di dalam profesi tersebut Ya. gitu. Contoh misalnya gini, human design itu kan karena sebetulnya itu kita belajar dengan cetakan energi kita ya. Betul. Kita itu tersusun dari energi apalah kurang lebih seperti itu. Sehingga kita bisa berkomunikasi, kita bisa berinteraksi dengan lingkungan kita dengan cara yang seperti apa yang selaras dengan energi kita gitu ya. Nah, contoh pilihan profesinya misalnya dokter gitu ya. Nah, pilihan profesinya sama, tapi orang Cara, dengan ya. human design A dan orang dengan human design B, cara dia berperan terhadap dokternya ya, terhadap profesi dokternya itu berbeda gitu. Contoh, Cara dia melakukan pekerjaannya itu dokternya berbeda. gitu ya. Contoh misalnya si A gitu ya, dia punya energi depth ya. Depth itu bukan dia punya ya, tapi dia energinya depth Ya. gitu ya. Dia energi depth itu dia bisa menekuni satu bidang itu sangat dalam sekali. Dia bisa mempelajari satu ilmu yang sangat dalam sekali, Sehingga betul dia ya. akan jadi expert ya. Sehingga dia bisa jadi expert. Jadi pada saat pasiennya ketemu si dokter A itu, pasiennya akan mendapatkan pengetahuan yang dalam gitu. Akan bisa mendapatkan penjelasan yang sangat dalam dan rinci. Yes. Dan pada saat dia melakukan pekerjaannya, misalnya melakukan operasi, dia betul-betul jadi expert di situ gitu. Nah, atau bisa juga dia menjadi expert tapi dia jadi dosen kedokteran gitu misalnya. Itu kan juga bisa ya. Jadi dia dalam belajarnya dan akhirnya dia tentu Karena saja dia juga energinya adalah mengajar gitu ya. Dan tapi dia juga punya dia energinya depth itu dia bisa membagikan. Itu sudah dua Pilihan, peran yang berbeda ya. kan. Tapi profesinya juga sama. Mereka pasti akan jadi dokter dulu gitu ya. Atau dokter C. Dokter C itu misalnya energinya adalah pelayanan misalnya, gitu kan. Sama-sama profesinya dokter, mungkin dia nggak bisa seperti dokter A,
yang memberikan penjelasan yang begitu dalam, tapi pasiennya begitu datang ke si dokter C itu nyaman gitu. Iya. Ya kan, ada ya. Banyak ya. Nah, itulah yang akhirnya mendatangkan rejeki lah buat si dokter-dokter tersebut gitu ya. Nah, begitu juga dengan pekerjaan kita. Mungkin selama ini kita melakukan pekerjaan kita itu bukan dengan peran asli kita, bukan dengan cetakan energi kita gitu ya. Kita masih kalau bahasa kita ketepak ya. Cara ngerjainnya itu masih ketularan orang lain. Harusnya kamu kalau ngerjain ini tuh begini gitu. Gayanya begini. Iya, itu ditulari ya. Padahal sebetulnya kita bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan cara kita gitu. Betul. Nah, kalau kita tahu bagaimana energi kita bekerja, kita bisa menyesuaikan pekerjaan itu dengan bagaimana kita tercetak lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu salah satu, kita bisa melakukan profesi kita itu sesuai dengan cetakan energi kita. Dan juga ya memang kalau yang sisi ekstrim ya, misalnya orang itu sudah benar-benar nggak bisa menyesuaikan dengan profesinya, mereka bisa alih profesi yang sesuai dengan cetakan diri mereka gitu. Iya betul, karena kadang ada orang yang beloknya jauh banget, jadi ngikutin maunya orang, misalnya ngikutin pilihannya dari zaman kuliah aja misalnya, mungkin pilihan-pilihannya itu udah bukan pilihannya dia sendiri gitu kan, sehingga kebawa sampai karir dan pekerjaannya mungkin belok gitu ya, padahal sebetulnya mungkin dia punya panggilan yang lain. Jadi perjalanan pekerjaan pun sangat subjektif ya. Sangat beda-beda. Seperti kata Ari tadi, ada yang sebetulnya begitu tahu rancangan human design-nya, oh ternyata saya hanya perlu menyesuaikan pekerjaan yang sudah saya lakukan sekarang, tinggal disesuaikan dengan peran dan cara yang lebih selaras. Ada yang begitu. Ada yang perlu sampai berganti posisi misalnya, cuma mungkin masih di bidang yang sama karena memang ternyata dia menyukai bidang itu. Yang kayak dokter tadi ya, misalnya dari depth-nya untuk operasi, dia mungkin depth-nya untuk mengajar gitu ya. Seperti itu. Namun ada juga yang betul-betul pindah gitu ya, karena ternyata dia baru menyadari atau baru confirm bahwa minat saya tuh ternyata bukan di sini, panggilan di sini gitu ya. Jadi bisa banyak sekali perjalanan yang akhirnya ditempuh ya. Gitu. Tapi intinya benang merah dari ketiga-tiganya adalah menemukan kembali tempat, peran dan juga cara yang selaras, yang kita banget gitu. Sehingga pada saat bekerja itu bukan semata-mata karena untuk penghasilan atau uang saja gitu ya, tapi bisa dilakukan dengan kerangka yang lebih besar gitu, yaitu untuk menumbuhkan diri gitu kan, untuk melayani. Dan pada saat kita melakukan pekerjaan dengan kerangka yang lebih besar, itu kita melakukan pekerjaan itu tuh seperti hidup gitu. Betul jadi happy ya. Gitu. Jadi bukankah kalau kita suka melakukan sesuatu dan dibayar gara-gara itu sesuatu yang sangat menyenangkan ya dalam hidup. Betul. Gitu. Yang kita inginkan seperti kan begitu itu ya. Semua enak gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman mungkin di video ini singkat sekali buat teman-teman yang ingin ngobrol lebih lanjut gitu ya, dan juga dapetin email series kita gitu ya. Terus juga kita ada Zoom rutin juga, kita bisa ngobrol lebih dalam di sana. Teman-teman mungkin bisa klik link di deskripsi supaya kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya ya. Bye-bye. See you.